Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Izin merekam dulu ya Bapak Ibu. Ye. Alhamdulillah, selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana Selamat kabarnya pagi. hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oh ya, Bu Yuni bagaimana kabarnya? Kelihatannya sehat walafiat ya. Sehat ya? Nggih, alhamdulillah. Kita hari ini bertemu lagi dalam eksplorasi konsep untuk modul 1.1 ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita masuk ke dalam modul, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan hari ini nanti berjalan dengan lancar. Berdoa langsung saya pimpin saja ya Bapak Ibu. Berdoa kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum kita masuk di pembelajaran, kita ice breaking dulu ya, supaya semangat kita lebih dalam lagi ya. Mungkin open mic, kita menyanyi seperti biasanya Bapak Ibu. Selalu yes, 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 yes. tidak pernah no, 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 seperti itu ya. Mari. Oke. Mungkin Pak Ridwan bisa dibuka mic-nya, Pak Henry juga kita menyanyi. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Selalu yes, Yes. yes, 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 tak yes. pernah No, 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 no. No, Lagi. no. yes. Selalu yes, 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 tidak yes. pernah no, no, no No, ya. no, no. Yes, Terima Yes, kasih no. yes, no. Yes. banyak. Hari ini kita mengawali kegiatan dengan bahagia seperti itu ya Bapak Ibu. Berarti kalau sesuatu yang diawali dengan kebahagiaan, berarti nanti hal yang kita dapatkan itu bisa maksimal seperti itu. Izin share screen ya Bapak Ibu. Ya Bu Yuni silakan, enggak apa-apa ke belakang dulu. Sudah tampil Bapak Ibu? Oh ya, siap. Terima kasih Sudah, Bu. banyak. Ya, siap. Hari ini kita akan membahas tentang refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, seperti itu. Tadi kemarin Bapak Ibu kan sudah mengerjakan di Alur Merdeka ya, dimulai diri, Bapak Ibu belajar mandiri tentang modul 1.1. Di sini dikembangkan oleh Bapak Simon P. Rafael, salah satu tim pengembang dari modul 1.1. Nah, di sini nanti sebelum kita masuk dalam modul 1.1, kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Bagaimana kita berinteraksi untuk hari ini? Ada komitmen belajar Bapak Ibu. Yang pertama, membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya dan berbagi pengalaman. Berarti nanti kita bergantian untuk berpendapat. Saat ada teman yang satunya memberikan pendapat, berarti teman yang satunya diusahakan menutup mic-nya terlebih dahulu. Berarti tidak sahur manuk seperti itu. Yang kedua, semua peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi. Apabila sudah mendapatkan kesempatan bertanya dan berbagi pengalaman, maka berikan kesempatan yang sama bagi yang belum bertanya atau berbagi cerita. Berarti nanti kita bergantian ya Bapak Ibu, berarti bukan hanya satu orang saja yang aktif, yang lainnya nanti pasif, enggak seperti itu. Kita berusaha semuanya aktif. Yang ketiga, konsisten dengan waktu saat mempresentasikan ide, bertanya dan berbagi pengalaman. Yang keempat, tekan ikon raise hand bila hendak bertanya dan silakan berbicara setelah dipersilakan. Bila ada yang sedang bicara, mohon menunggu untuk dipersilakan. Berarti sebelum saya persilakan untuk berbicara, Bapak Ibu berarti dilarang berbicara terlebih dahulu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Yang kelima, semua peserta membuka video. Bila terkendala jaringan, peserta boleh menutup video, tapi mohon diinformasikan kepada saya. Yang keenam, chat box digunakan sebagai media bertanya dan berbagi pendapat dan pengalaman. Berarti selain nanti Bapak Ibu mengutarakan lewat open mic, nanti juga bisa melewat chat box juga. Yang ketujuh, menjaga ketenangan ruang virtual atau Jimit dengan selalu memonitor mikrofon dan video agar proses pembelajaran menjadi kondusif dan bermakna. Mohon tidak merekam sesi elaborasi pemahaman lalu dibagikan di sosial media. Karena ini ada hak ciptanya ya Bapak Ibu, berarti kita dilarang merekam dan membagikan ke sosial media. Sampai di sini mungkin Bapak Ibu ada yang ditambahkan, silakan. Atau cukup ini saja?
Bisa memberikan Cukup, Bu. emoticon. Cukup, Bu. Cukup, Oh Bu. ya, siap. Terima kasih. Kalau begitu saya lanjutkan lagi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Hari ini kita memulai kegiatan, tadi Bapak Ibu sudah membuat suasana hati menjadi senang ya. Kita memulai kegiatan hari ini dengan suasana yang senang dan gembira seperti itu. Kita lanjut ke sini. Capaian pembelajaran hari ini Bapak Ibu. Setelah sesi, peserta akan memiliki pemahaman reflektif kritis tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara melalui diskusi virtual dan bersama instruktur. Yang kedua, sikap reflektif kritis dalam merefleksikan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara pada konteks kelas dan sekolah. Nah, mengapa salam dan bahagia? Di setiap pendidikan guru penggerak kita selalu ada salam dan bahagia. Ada yang tahu di sini kenapa kok salam dan bahagia? Silakan Bapak Ibu. Bu Ida silakan ya. Bisa open mic Bu Terima Ida. kasih, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Kita salam itu adalah biasanya untuk mendoakan, Bu, saling mendoakan, ketemu teman juga karena kita beragama Islam. Assalamualaikum itu adalah doa keselamatan bersama, Bu. Kemudian dengan bahagia itu kita belajar dengan bahagia, ketemu guru-guru hebat dan ketemu narasumber yang hebat pula. Terima kasih, Bunda. Terima kasih Bu Ida, betul sekali ya. Kita setiap mengawali kegiatan itu harus mengucapkan salam. Itu adalah sebagian dari doa. Dan kita juga harus bahagia, berarti mengawali kegiatan dengan bahagia. Nanti tujuan yang akan kita hadapkan itu mesti tercapai dengan maksimal. Mungkin Pak Hendrik tadi sudah raise hand ya, mau menambahkan Pak Hendrik? Bu. Kenapa Silakan. harus salam dan bahagia seperti yang disampaikan Bu Ida tadi, ketika kita mengucapkan salam itu kan kita saling mendoakan, baik yang didoakan bahkan yang kita ucapkan salam juga mendoakan ke kita, dan dengan adanya salam tersebut maka kebahagiaan itu akan mengalir pada setiap tetesan keringat kita. Seperti itu Bu Ike. Oh iya, terima kasih Bapak. Betul sekali. Dengan kebahagiaan berarti segala sesuatu akan tercapai. Seperti kita hari ini mengawali kegiatan sudah dengan bahagia ya. Kita tadi itu sudah bernyanyi bersama bahagia. Siap, kita lanjut ya Bapak Ibu. Refleksi personal 2 seperti ini. Nanti untuk kegiatan refleksi ini di akhir kita akan saya bagikan chat Padlet, nanti link Padlet kita bisa mengisi bersama. Saya juga menekankan yang nomor 1 saja Bapak Ibu. Pikirkan dan tuliskan satu pengalaman Anda terkait proses pembelajaran yang merefleksikan atau mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bisa dituliskan di kolom chat atau mungkin ada yang mau menyampaikan langsung secara lisan, silakan. Hanya di nomor 1 saja. Silakan Bu Yuni, bisa open mic. Ya, terima kasih Bu Ika atas waktunya. Tentang pengalaman yang terkait proses pembelajaran yang merefleksikan pencerminan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, yang menuntun anak itu, yang melayani anak sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Itu Bu. Berarti kita harus memberikan pelayanan anak itu sesuai dengan potensi yang dimiliki anak-anak. Karena kita tahu bahwasanya anak-anak itu tidak semua kemampuan anak-anak itu sama. Ada yang passionnya itu di olahraga, ada yang di bahasa, ada yang di sains, matematika, TIK, itu kan berbeda. Jadi kita tidak bisa memaksa anak itu untuk memahami materi yang kita berikan karena belum tentu anak itu passionnya di sana, begitu Bu. Terima kasih Bu Yuni. Berarti intinya pendidikan yang sekarang ini harus menuntun anak-anak ya sesuai dengan kodrat anak. Terus juga kita tidak bisa memaksakan kehendak dari anak-anak seperti itu. Iya. Ya, di sini juga ada sebentar ya Pak Hendri, ada Bu Ida menuliskan di kolom chat, memberikan teladan pembiasaan datang ke sekolah tidak terlambat. Bisa juga seperti itu. Pak Hendri mungkin mau menambahkan, silakan Bapak. Bu, terkait memberikan teladan sebenarnya, bahwa kita di sini harus memberikan contoh, bukan hanya instruksi saja. Kalau di dalam pembelajaran kan kita instruksi, anak harus seperti ini, seperti itu. Tapi kalau
kita sebagai pendidik tidak bisa memberikan contoh, maka apalagi di saya adalah murid SD, maka guru itu adalah sebagai role modelnya. Jadi memang harus memberikan contoh dan teladan supaya diikuti oleh peserta didik. Seperti Iya. itu, Bu Ike. Terima kasih Pak Hendrik, betul sekali. Berarti kita sebagai guru harus bisa menjadi teladan dan contoh untuk anak didik kita. Terima kasih Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu semua sudah ada pemahaman awal tentang refleksi Ki Hajar Dewantara. Dan itu yang akan kita bahas untuk pembelajaran hari ini. Nanti untuk refleksi yang nomor 2, 3, 4 kita selesaikan di link Padlet Bapak Ibu. Sekarang kita bahas untuk materi hari ini. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tadi sesuai yang dikatakan oleh Bu Yuni, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun. Di sini maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, di sini yang perlu kita perbaiki ya Bapak Ibu. Terkadang kita sebagai guru itu bukan menuntun, tapi kebanyakan kita adalah menuntut. Bahwa kita harus memaksakan kehendak kita, anak-anak harus nurut apa kata guru. Nah, sekarang kita waktunya merubah pola pikir seperti itu. Kita bukan menuntut, tapi menuntun. Menuntun supaya anak-anak ini berkembang sesuai dengan kodrat mereka. Kodrat mereka itu adalah anak-anak harus bergembira. Mereka harus mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat, seperti itu. Nah, di sini juga ada seperti ini Bapak Ibu. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, seperti itu. Ini sesuai juga yang disampaikan oleh Bu Yuni tadi. Terus juga ada yang sama dengan yang disampaikan oleh Pak Hendrik, betul sekali. Ada 3 prinsip kita sebagai guru. Di sini kita ada engarso sung tulodo, sesuai yang disampaikan Pak Hendrik tadi. Kita sebagai guru harus bisa menjadikan teladan, menjadi teladan dan contoh bagi anak-anak. Engarso sung tulodo dalam bahasa Jawa ini artinya adalah di depan harus bisa menjadi contoh. Ing madya mangun karso, di sini di tengah kita harus bisa membangun. Tutwuri handayani, di belakang kita harus bisa memberikan dorongan kepada anak-anak. Intinya dari 3 prinsip ini kita harus selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat, seperti ini. Berarti ini kan sesuai dengan Bapak Ibu pelajari kemarin secara mandiri ya, kemarin dimulai diri itu Bapak Ibu sudah membahas tentang atau membaca tentang materi seperti ini. Sampai di sini dulu, mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang mau memberikan pendapat, Bapak Ibu silakan. Atau pas? Oh, silakan Pak Hendri, ya. Ya Bu, saya ingin menyampaikan tentang dasar pemikiran KHD yaitu menuntun, dan di sini menuntun versus menuntut. Kalau Tutwuri Handayani tadi kan mendorong ya, tapi perlu digarisbawahi mendorong di sini kita harus menuntun, bukan mendorong di-push seperti itu, menuntut bahwa peserta didik harus seperti ini, tapi bagaimana cara kita menuntun peserta didik itu sesuai dengan kodrat alamnya, bagaimana peserta didik itu apa sih yang diinginkan, dan kita menuntun atau memfasilitasi, mengcover dari belakang seperti itu. Terima kasih. Betul sekali. Ya, terima kasih Pak Hendri. Berarti betul yang disampaikan Pak Hendri ya Bapak Ibu. Kita di sini di belakang, Tutwuri Handayani sifatnya kita mendorong. Tapi mendorong bukan berarti kita harus menuntut anak-anak harus sesuai apa yang dikehendakkan oleh gurunya. Tetap kita di sini menuntun, kita memfasilitasi anak-anak. Berarti biarkan mereka berkembang sesuai dengan kodrat mereka sendiri-sendiri. Betul. Ada yang mau menambahkan lagi Bapak Ibu? Sudah cukup Bapak Ibu? Berarti kalau Sudah, ada yang Bu. oh ya siap, berarti jelas ya tentang menuntun tadi juga tentang prinsip Ki Hajar Dewantara yang kita pelajari hari ini berarti semuanya sudah jelas. Sekarang waktunya kita merefleksikan. Saya kirimkan di kolom chat ya untuk link hari ini, sebentar.
Sudah saya kirimkan di kolom chat Bapak Ibu, itu ada link refleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Dari pagi sampai siang ini tadi kita mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, baik itu tentang menuntun atau kodrat anak. Di situ ada link yang bisa Bapak Ibu isi, ada Padlet. Di situ Bapak Ibu bisa menuliskan refleksi untuk pembelajaran hari ini seperti apa. Bisa dibuka ya Bapak Ibu untuk link Padletnya. Bisa, atau juga bisa Sudah, Bu. menyampaikan secara lisan enggak apa-apa. Nggih, Bu Ida? Nggih, Bu Maksud Ida saya mungkin sudah bisa terbuka Padletnya, Bu, tapi mau ngisi punya saya belum bisa. Saya oh, langsung ya raise hand aja ya. oh nggih siap, silakan Bu Ida bisa menyampaikan. Terima kasih, Bu, untuk pemikiran KHD yang pertama yaitu tentang menuntun. Ya, kita di pembelajaran bersama siswa itu kan kita membersamai siswa ya. Kita memposisikan kita jalan bersama untuk menuntun mana yang anak-anak itu belum paham, mana anak-anak itu yang belum dimengerti. Kemudian kita memberikan jalan keluar yang terbaik, terutama mata pelajaran saya, Bu, ini matematika. Anak-anak itu kalau tidak penuh kesabaran, saya yakin tidak akan bisa untuk pembelajaran matematika. Itu yang saya terapkan, Bu. Sehingga selain menuntun, kami juga harus memberi contoh. Banyak contoh di matematika itu juga memudahkan anak untuk belajar lebih bagus lagi. Terima kasih, Bu. Nggih, terima kasih Bu Ida. Berarti karena Bu Ida guru matematika harus memberikan contoh juga ya ke anak-anak. Iya. Terima Ya, kasih Bu Ida atas pendapatnya. Ini juga sudah ada yang berpendapat di Padlet, Pak Endri di sini nomor 1. Kita tidak menuntut tapi menuntun. Berarti sesuai dengan apa yang kita bahas tadi ya. Ada juga Bu Yuni di sini, Bu Yunipur pembelajaran yang berdiferensiasi betul. Berarti setiap anak tidak boleh kita berikan pembelajaran yang sama. Mohon maaf ternyata saya mau nge-share untuk Padletnya, tampilannya ternyata ada kendala Bapak Ibu, ternyata terkendala sinyal seperti itu. Berarti untuk refleksi pembelajaran hari ini memang kita simpulkan bersama ya Bapak Ibu. Baik itu kita belajar di sini itu kita harus meninggalkan pola pikir yang lama ya. Kalau pola pikir yang lama kita pembelajaran sesuai dengan keinginan guru. Berarti kita menuntut mereka harus belajar seperti ini. Sekarang kita rubah pola pikir kita. Setelah kita belajar hari ini berarti ada hal baru yang bisa kita pelajari seperti itu. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan yang lain Bapak Ibu? Bu Yuni sepertinya dari tadi tanggapan silakan Bu Yuni. Apakah sudah sehat Bu Yuni bisa ya memberikan tanggapan? Iya, Bu. Setelah mempelajari modul ini, akhirnya saya menyadari bahwasannya apa yang selama ini saya lakukan ternyata masih perlu banyak hal yang harus dibenahi. Bagaimana cara menuntun anak agar anak itu bisa berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian bagaimana kita memberikan keteladanan kepada siswa sehingga anak itu tidak perlu diberitahu tapi sudah melihat apa yang kita lakukan itu anak-anak sudah merasa diberi contoh begitu. Iya, betul sekali. Terima kasih Bu Yuni. Berarti Bapak Ibu ternyata sudah paham betul tentang pembelajaran kita hari ini modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Harapannya nanti ini bukan hanya teori yang bisa kita pelajari ya Bapak Ibu. Berarti nanti Bapak Ibu sebagai CGP harus bisa mengimplementasikan di sekolah masing-masing. Berarti bisa juga mengimbaskan kepada rekan sejawat yang ada di sekolah. Berarti kalau tidak ada pertanyaan dan juga tadi hasil refleksi Bapak Ibu ternyata sudah paham semuanya. Sekarang untuk sesi saat ini kita bisa menutup dengan doa terlebih dahulu. Monggo mungkin Pak Hendrik bisa menutup doanya. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Bu Ike, Bu Ida dan teman-teman yang lain. Alhamdulillah kita di penghujung kegiatan ini dan tentunya saya melihat Bapak Ibu semuanya sehat semuanya. Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan Ibu Fasil pada pagi hari ini tentunya mendapatkan ridho dari Allah dan tentunya kita selalu dimudahkan dan dilancarkan dalam segala urusan. Mari kita sama-sama dengan mengucap Alhamdulillah bersama. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ibu. Saya mengingatkan kembali ya Bapak Ibu, untuk pembelajaran berikutnya jangan lupa ya, nanti di LMS dikerjakan untuk refleksinya, juga untuk belajar mandiri ya, dimulai diri, seperti itu. Mari kita seperti biasa, kita melaksanakan foto bersama sebelum kita tutup hari ini. Bu Yuni bisa mencari gaya foto kita yang untuk semangat itu seperti apa, Bu? Fotonya begini. Oh iya, ini artinya apa Bu Yuni? Oke, Ini Fik. artinya kita sudah siap untuk segala tantangan. Oh iya, siap. Ayo Oke. Pak Hendri, di foto Pak Hendri. Oh Pak Hendrik yang moto gitu dah. Ya nggak bisa ini. Oh ya sebentar Pak Hendrik yang akan memutukan. Sudah? 1, 2, 3. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan hari ini, pertemuan hari ini. Dan alhamdulillah sudah selesai, kita tutup. Mohon izin untuk menutup record ya Bapak Ibu. Mengakhiri record. Sebentar.